silakan kalian nikah matsna 2, thulatsa 3, ruba' 4, silakan. Kalau Anda mampu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, selama kita mampu berbuat adil. Ketika kita tidak mampu berbuat adil, fawahidah, satu pun nggak habis itu Kang Anwar. Satu pun nggak habis. Itu belum ditafsirkan itu ya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia dan channel Fusiat El Hasani dan channel Ridwan Bahruddin. Kali ini kita masih tetap akan membicarakan yang viral-viral di dunia maya ataupun di masyarakat secara umum. Nah, kali ini yang paling menjadi perbincangan ya di kalangan masyarakat yaitu tentang poligami. Poligami atau selingkuh. Wah. Nah, ini sama-sama bahaya dan sama-sama nikmat. Antara bahaya dan nikmat ini agak susah ini, selingkuh dan poligami. Nah, tapi ini isu sebenarnya bukan isu baru, tetapi ini isu sejak zaman dahulu kala, sejak bahkan sebelum agama Islam pun ada ya soal poligami, bahkan lebih betul. Bahkan lebih dari ini. Kalau dalam Islam dijelaskan cukup 4 gitu ya. Kalau sebelumnya itu bisa 20. Utsman saja bisa, Utsman bin Affan aja lebih dari 10 istri kan awalnya gitu. Nah, ini ada sebuah tayangan serial web series ya di Indonesia, ada namanya Layangan Putus. Wah. Kalau zaman kecil saya, layangan putus itu diuber-uber. Kejar-kejar. Diuber-uber. Bahasa Belandanya diuber-uber. Tapi kalau di sini layangan putus itu maknanya berbeda, walaupun sama juga dikejar-kejar juga sebenarnya. Sama juga dikejar-kejar, karena kan yang ngejar-ngejar ya yang bini pertama lah kan. Oh begitulah yang putus itu ya maksudnya. Untuk lebih jelasnya seperti apa sih sebenarnya makna poligami atau poligami yang diperbolehkan, atau jangan-jangan selingkuh yang diperbolehkan lah gitu. Ada nggak ya kira-kira selingkuh yang dibolehin? Itu. Nah, kita sudah, atau selingkuh dalam kondisi darurat boleh kan? Selingkuh dalam kondisi darurat ya. Ada masa-masanya ternyata. Kalau poligami dalam kondisi darurat boleh kan? Boleh. Nah, selingkuh ini sudah panas ini. Habis malam kebuli. Ini obrolan malam ini. Nah, untuk lebih jelasnya lah dalam konsep agama gitu ya, yang sebenarnya itu seperti apa sih poligami yang diperbolehkan, atau tadi itu selingkuh yang diperbolehkan seperti apa gitu. Ayat-ayat yang selalu diperbolehkan, yang selalu disetir oleh orang-orang atau ustadz-ustadz yang membolehkan itu apa, dan orang yang tidak memperbolehkan atau ustadz yang tidak memperbolehkan poligami itu apa gitu. Kita akan berbincang santai dengan ustadz kita, Ustadz Hasani Ahmad Said, yang ahli dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran lah tentunya ya. Walaupun beliau secara khusus saat ini belum mempunyai tafsir tersendiri ya, tafsir Al-Quran tersendiri, tapi insya Allah Ustadz ya nanti akan mempunyai tafsir sendiri, tafsir Al-Quran Al-Hasani. Jadi lebih ahsan ini tafsirnya nanti ya. Kita akan berbincang santai seperti apa dalam Al-Quran, dalam hadis itu makna dari poligami dan syarat-syaratnya itu seperti apa. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Perbincangan soal
pernikahan, poligami, selingkuh, termasuk yang lagi viral tadi dibicarakan tentang layangan putus. Saya secara pribadi tidak melihat langsung itu bagaimana web seriesnya, tetapi di pemberitaan cukup ramai sekali. Nah, di medsos ramai ya. Termasuk baru 2 hari ini kita menyelenggarakan Multaqo Duat Nasional, ya, pertemuan dai-dai se-Indonesia dari Komisi Dakwah seluruh Indonesia, Komisi Dakwah MUI, Pusat, ya? seluruh wilayah kita undang dari 34 provinsi, lalu ormas-ormas Islam juga kita undang untuk membincang soal itu. Salah satu yang kencang atau yang kuat masuk itu, mohon ini dibahas tentang layangan putus katanya. Saya sendiri coba saya searching, ternyata memang yang mereka keberatan adalah ada unsur-unsur pornografinya. Mohon filmnya itu ya. Iya, mohon ditanggapi begitu. Ya, karena kami bukan komisi fatwa, yang boleh berfatwa adalah komisi fatwa ya. Tetapi dari sisi atau dalam perspektif dakwahnya ya kita sampaikan gitu. Nah, sebelum ke poligami saya kira kita ke pernikahan dulu ya. Ya, yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah pernikahan. Kalau hewan dimanapun jadi mau kawin itu ya, ada orang, nggak ada orang, ada temennya atau bahkan temennya sendiri, bahkan anaknya, bahkan ibunya sendiri, mereka hewan, tidak punya akal. Tapi ketika ini dilakukan oleh manusia ini, maka agama memberikan aturan. Agama memberikan aturan. Saya ingin sitir hadis Nabi ya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah, sunnahku kata Rasul. Siapa yang faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku, tidak suka terhadap sunnah Nabi. Ada orang-orang yang lebih melegalkan misalnya homoseksual, sehingga tidak ada pernikahan, ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau biseksual dan seterusnya. Siapa yang membenci pernikahan, falaisa minni, maka dia tidak termasuk umatku. Ngeri ini. Ya, ngeri ini. Maka salah satu memuliakan manusia, memuliakan perempuan, memuliakan anak Adam, adanya pernikahan. Kalau udah nikah, mau apapun. Iya, ketika hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Silakan mau laki-laki sebagai pakaian perempuan, perempuan sebagai pakaian laki-laki. Silakan garap dari yang engkau mau, ya, kecuali dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, mau gaya apapun ketika sudah nikah silakan. Diperkenankan, dipersilahkan. Apa ayatnya itu? Ayatnya. Ya. Dari manapun itu. Iya. Ya, silakan ketika sudah nikah. Sebenarnya pendek saja dari sigat itu. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin naqdan. Selesai segitu doang. Nggak sampai 1 menit. Tapi memberikan dampak efek ke setelahnya. Yang tadinya haram menjadi halal. Ya. Yang tadinya hubungan haram menjadi halal. Ya, yang tadinya pergaulan bebas itu berdosa, nah bergaul kemudian menjadikan dapat pahala. Masya Allah. Berpegangan tangan saja sudah berpahala. Dan separuh dari agama ketika belum menikah, penyempurnaannya dengan nikah, maka sempurna. Masya Allah. Itu hebatnya pernikahan.
orang-orang yang sudah nikah itu sudah dapat sebagian agama yang sudah Iya, dapat. iya, betul, betul, Itu betul. maknanya apa itu maksudnya? Maknanya apa? Jadi aktivitas apapun yang dia kerjakan sudah bernilai ibadah. Berpegangan tadinya haram menjadi halal dan berpahala. Hubungan suami istri yang tadinya haram menjadi berpahala karena sigot tadi itu, karena pernikahan. Masya Allah itu, karena pernikahan. Nah, jangan kemudian pernikahan ini dirusak oleh perselingkuhan atau oleh dalih-dalih agama, apapun itu dalihnya, ya, ya kita diperbolehkan menikah lebih dari satu, yang kemudian kita kenal dengan poligami, asal ada syaratnya. Jangan kemudian mengatasnamakan. Ya, di masyarakat ini kalau yang menjadi problem adalah mengatasnamakan agama, boleh poligami tapi tidak tahu ilmunya. Ya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Belum titik, masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, fawahidah. Nah, terkadang orang tidak sampai fawahidah, ya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'nya. Di situ saja itu. Tidak sampai fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Silakan kalian nikah masna 2, thulatha 3, ruba' 4. Silakan. Kalau Anda mampu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Selama kita mampu berbuat adil. Ketika kita tidak mampu berbuat adil, fawahidah. Satu pun nggak habis itu Kang Anwar. Satu pun nggak habis. Itu belum ditafsirkan itu ya. Itu belum ditafsirkan itu. Artinya konsep ini harus clear dulu, apakah kita boleh berpoligami? Boleh, dengan ketentuan syarat. Kalau Pak Kures itu menafsirkan tentang poligami itu begini. Poligami itu kita ibaratkan seperti pintu darurat. Ya, pintu darurat. Kalau kita naik pesawat kan ada pintu darurat. Kalau tidak darurat jangan kita keluar. Ya. Karena bisa jadi akan mati kita. Akan jatuh. Tapi dalam kondisi darurat, mungkin pesawatnya oleng dan seterusnya, kita harus keluar dari pintu darurat itu. Dengan cara apapun, termasuk menggunakan pelampung dan seterusnya. Dan harus berani. Kalau enggak misalkan di atas meledak. Oh, itu gambaran itu Pak Kures luar biasa itu. Memberikan tafsiran ayat poligami itu adalah jalan darurat. Kalau belum darurat jangan diambil, kata Pak Kures itu. Kata Pak Kures. Saya hanya mengikuti perkataan beliau. Nah, kalau dalam pernikahan? Kalau pernikahan wajib kan? Maksudnya dalam pernikahan yang darurat itu seperti apa? Pernikahan darurat, ya hukum pernikahan kan banyak, ada sunnah. Tadi kita sunnah. Tergantung situasional. Tergantung situasi. Ada kalanya wajib. Kang Anwar misalnya sudah mampu, ya, mampu secara ekonomi, mampu secara umur, ya. Lalu kemudian tidak mampu menahan syahwatnya, itu wajib itu. Wajib nikah, bukan sunnah lagi. Ya, poligami pun seperti itu. Poligami berbeda tentu konsepnya. Yang bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya. Bisa jadi mubah. Jadi semua hukum itu ada pada pernikahan. Dalam perspektif kesempatannya masing-masing. Kalau an-nikahu sunnati itu ketika dia punya keinginan, cukup umurnya, belum sampai dia sampai berbuat zina dan seterusnya, maka nikah dalam konteks itu sunnah. Itulah faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, terkait dengan layangan putus tadi ini yang kita coba akan dalam, yang akan kita coba menjadikan bahasan utama, ya. Poligami atau selingkuh?
Waduh, ini dua-duanya kata ibu-ibu, dua-duanya enggak. Bagi bapak-bapak, Iya. dua-duanya oke. Selingkuh, poligami atau Selingkuh. selingkuh. Wah, ini dua-duanya berat ini ya. Kalau yang berpoligami tadi itu ya, ayat yang tadi kita baca itu fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', itu tafsirnya panjang, itu tafsirnya banyak sekali. Selama kita bisa berbuat adil silakan, tapi rasa-rasanya susah berbuat adil itu. Susah berbuat adil itu. Tapi kalau bukan berarti tidak ada orang yang mampu berbuat adil. Ada yang bisa berbuat adil. Jangankan kita manusia biasa, sekali bernabi saja pernah terjadi cekcok. Lah kita belum ada apa-apanya. Nabi bukan, ulama bukan gitu ya. Sufi juga bukan. Beberapa orang yang melakukan poligami. Iya. Kalau kita nggak mau nyoba untuk berpoligami, bagaimana mau kita tahu? Bagaimana mau tahu Iya. untuk adil kan gitu. Iya. Jadi harus masuk dulu. Ada benarnya, tetapi ada tidak benarnya. Saya bergaul dengan pelaku poligami itu cukup lama. Langsung tokohnya Ustadz Arifin Ilham. Almarhum. Semenjak 2016 saya ketemu beliau, diminta ngisi di Cahaya Hati ANTV, membedah buku saya waktu itu. Dari 2016 sampai akhir hayatnya itu masih intens. Ketika beliau terakhir dirawat di Penang, Malaysia, saya pun ke sana nengok beliau. Nginap 2 hari di sana. Di Malaysia, di Penang. Ya, sampai menyolatkan, ya saking dekatnya gitu ya. Bahkan tidak jarang diajak ke kamar beliau khusus. Beliau bercerita secara vulgar tentang, termasuk ketika saya bawa istri ketika umroh bareng dengan beliau, ya beliau juga nyandain istri gitu ya untuk tentang poligami. Tapi tenang, kata beliau, ini khusus abang, kan beliau selalu bilang abang, ini khusus abang, Dr. Hasani enggak. Ya kalau beliau syaratnya banyak, itu 12 punya syaratnya itu. Ya, di antaranya ya dari 12 itu, satu, kalau kita mau kayaknya nggak bisa melewati itu. Satu, harus persetujuan dari mertua. Wah, berat ya. Mertua kita mengizinkan untuk poligami. Yang kedua, harus atas persetujuan istri pertama. Harus setuju dulu. Yang ketiga, harus nikah resmi di Kementerian Agama. Jadi nggak ada yang siri itu ya? Nggak ada yang siri. Istri-istrinya semua dinikahi dan itu menjadi resmi. Dan tinggal bareng. Kalau kita ke rumahnya, ini kamar istri pertama, ini istri kedua. Nah, kembali lagi ke konteks itu, apakah dan beliau kan selalu mengajarkan begitu, meskipun beliau menutupnya rasanya berat untuk kita ini ya, mengikuti, berat rasanya. Kalau mengikuti model Ustadz Arifin saja berat ya. Kalau beliau menyebutkan istri pertama itu adalah ini ratunya ya. Artinya ratu itu yang paling dimuliakan. Kalau istri kedua, istri ketiga, beliau kan 3 istrinya. Istri kedua misalnya ngasih per bulannya 10 juta. Istri pertama harus 2 kali lipat dari itu karena ratunya. Nah, gitu. Jadi tetap memuliakan istri pertama. Yang terjadi kan istri kedua atau istri muda lebih besar, istri pertama dibuang gitu ya. Gitu. Cekcok itu selalu ada. Kalaupun yang ditampilkan anggota dewan itu 3 yang ditampilkan. Nah, itu bagian dari kulitnya saja. Dalamnya kita tidak tahu ya, atau beberapa orang. Artinya kalau tidak siap, dan banyak sekali yang cerita jamaahnya beliau itu yang bismillah gitu. Berani, ya akhirnya ada yang diusir dari rumahnya,
ada yang meninggalkan memilih istri yang kedua. Ya banyak cerita-cerita. Ya silakan saja kalau mau mencoba dengan konsekuensi yang tadi itu, dengan konsekuensi. Artinya memang berbuat adil itu berat ya. Jadi kalau kata beliau itu, kata Ustaz Arifin itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan jenderal. Tingkatan jenderal itu ya istri bisa dibawa kemana-mana. 2 istri disandingkan, 3 istri disandingkan. Itu tingkatannya tingkatan jenderal. Ada tingkatan kolonel atau di bawahnya jenderal. Ya itu masih disembunyikan itu ya. Ya. Gitu. Gitu. Ada yang kopral. Nah, kopral itu yang digebukin sama istrinya. Nah, begitu. Oke, kita masuk coba ke tarik karena ini waktunya juga sudah terus berjalan ya. Fankihu, nikahlah kalian, fankihu mau tabalakum minan nisa 2, 3, 4 ya. Ketika kita mampu silakan itu. Masna di sini ada juga yang menafsirkan bukan 2, tapi kalau 2 kan isnan ya. Kalau 2 kalau masna itu 2, 4 berarti. Sulasa itu bukan 3. Kalau 3 itu salasa. Kalau sulasa itu 3 berarti 6. Ruba itu bukan 4. Kalau 4 itu arba'ah. Ruba itu 4, 8. Berarti 4 tambah 6 tambah 8. Oh. Kalau wawunya wawu atof ya atau litakhir ya boleh milih, boleh 2 atau boleh tadi 4 2. Kalau wawunya wawu ziyadah ditambahkan aja tuh. Aduh, itu repot itu ya. Ya artinya bahwa betapa tafsiran ini panjang gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Iya. Meskipun potensi ya misalkan kalau kita kaitkan dengan pandemi sekarang banyak di Tangsel ini janda-janda ini. Atau di beberapa tempat itu banyak janda-janda. Duda pun banyak. Iya, kalau ada jandanya berarti dudanya banyak. Ustaz, sebelum dilanjutkan, jadi beberapa bulan yang lalu itu sempat viral di video. Kalau tidak salah tempatnya ini di daerah Banten juga, di Cilegon. Ada seorang laki-laki, dia menamakan dirinya sebagai kiai lah, sesepuh di kampung itu. Konon seorang laki-laki ini dia adalah pawang poligami. Jadi dia sering sekali mengadakan seminar-seminar tentang poligami gitu. Cuman ketika ada wartawan narasi ketika itu datang ke lokasi menginterogasi, mewawancara, ternyata ada beberapa poin-poin yang menjanggal gitu. Salah satunya adalah ketika salah satu istri, jadi dia punya istri 4. Dan istri 4 ini ketika misalkan ada satu yang sudah monopause, sudah tidak haid lagi, dia langsung menceraikan. Menceraikan, dia ganti lagi yang baru. Ketika ada yang bermasalah, misalkan tidak bisa melahirkan atau ada hal kelainan, dia langsung menceraikan, ganti yang baru. Dan alasan buat apa? Mempertahankan istri yang tidak bisa membuat keturunan gitu. Ini kita melihat beritanya, ternyata pengikutnya dan pelakunya semakin banyak, Ustaz. Di Cilegon ini satu daerah sama antum. Waduh. Nah, saya rasa pemahaman agama yang disalahpahami, konteks poligami yang disalahpahami itu, inilah pelaku-pelakunya gitu. Kita harus memberikan pemahaman seperti yang Ustadz bilang, bahwa poligami itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jangan kita melihat Ustadz Arifin begitu mudah dan indah gitu ya. Padahal ada jurus-jurus tertentu yang harus kita lakukan. Betul. Ya, saya masih sependapat dengan pendapatnya Pak Kures tadi itu, bahwa poligami itu adalah pintu darurat ya. Pintu darurat itu misalnya sakit istrinya, tidak lagi mampu melayani suami. Kalau istrinya bisa mengizinkan, ya ini pintu darurat. Sakit yang misalnya tidak sembuh, tidak kunjung sembuh, nah ini pintu darurat ya.
Kalau masih sehat, masih bisa melayani dan seterusnya, nah itu bukan pintu darurat. Atau bahkan pernikahan itu Allah sebutkan sebagai azwaja kan. Azwaja itu berpasang-pasangan, saling melengkapi. Ibarat baut dan mur yang saling klop gitu ya. Artinya ketika susah-susah bareng, senang-senang bareng. Jangan sampai senang bareng, susahnya ditinggalin. Iya. Azwaja. Saling melengkapi. Iya, azwaja itu berpasang-pasangan. Ada kaki kanan, kaki kiri. Gak bisa kalau dua-duanya pengen maju. Vampir namanya kalau itu. Ya. Maka di situ letak an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu adalah pembuka rizki. Pintu rizki itu ada di pernikahan. Ya. Kita bisa merasakan itu yang sudah nikah ini. Coba kita nggak nikah pasti segitu-gitu aja. Tapi begitu nikah punya rumah, punya kendaraan dan seterusnya, punya penghasilan. Tetapi ada juga anekdot kalau istrinya satu segitu gimana 2 dan 3. Iya. Itu mungkin yang diinginin orang poligami. Nah, saya ingin mengatakan bahwa layangan putus itu poligami sah secara agama asal tahu ilmunya, ya. Asal sesuai syariat. Kalau hanya nafsu tadi itu dibalut agama itu menjadi haram menurut saya. Menurut saya haram, ya. Tetapi itu jauh lebih baik daripada zina. Ya. Ketika poligami itu sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan keadilan, unsur-unsur keadilan, maka itu jauh lebih baik daripada perzinahan. Ya, perzinahan kita tahu, Masya Allah. Atau selingkuh dan sejenisnya. Nah, menanggapi tadi layangan putus yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan poligami, ya, selain itu ada unsur-unsur pornografi dan seterusnya, ya mohon dihentikan itu kalau memang ada unsur-unsur pornografi. Ya, termasuk mengeksploitasi tentang poligami itu pun saya kira harus betul menggambarkan poligami yang benar. Tapi yang saya lihat menampilkan film-film poligami seolah-olah dibalut dengan keagamaan, padahal bumbu-bumbu entertainnya lebih besar. Nah, itu menjadi haram. Karena bukan mengedepankan unsur agamanya, tuntunan agamanya, tetapi tontonannya. Saya kira itu menutup kajian. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya soal pentingnya berpoligami menurut syariat. Ya. Poligami yang disyariatkan itu seperti apa? Itu kita sudah sudah dijelaskan, sudah dikasih pencerahan oleh Pak Ustadz soal itu. Intinya jangan mencoba-coba untuk berpoligami atau berselingkuh, tetapi diri kita belum siap gitu. Ya. Kalau berselingkuh tentu jangan ya. Tapi kalau berpoligami jangan coba-coba lah untuk 2, 3, 4 gitu ya, 4 istri. Apalagi kalau tadi maknanya 2, 3 ya, mau ziyadah gitu ya. Apalagi itu gitu. Jangan coba-cobalah. Karena mau bagaimanapun kita itu sangat susah dalam menerapkan untuk adil gitu ya. Itu. Mungkin bagi para bagi para penikmat layangan putus sebenarnya yang dikedepankan itu bukan poligaminya, tetapi bagaimana perasaan seorang istri yang dipoligami itu yang lebih dikedepankan. Makanya banyak sekali perempuan yang menggemari film itu karena di poligami itu sangat menyakitkan katanya. Begitu. Itu sih. Oke, mungkin lain waktu kita akan berbicara tema-tema yang lebih menarik lagi, yang sedang hot-hotnya gitu ya. Untuk soal poligami dan selingkuh ini kita cukupkan sekian. Semoga ini bermanfaat buat para subscribe
para penonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.